dan keluarganya hidup mewah. Sebagai penutup, ini ada terbaru penampilan Jokowi dengan cucu-cucunya. Ini dia dengan Jan Etes dan cucu yang lainnya, dikawal oleh seorang pas pampres ya. Dia sendiri memakai kaos warna merah. Nih, celana Jan Etes disebut dibanderol seharga 675 US dollar atau setara 10,3 juta rupiah. Kemudian kaos yang dipakai Jan Etes itu di harganya 95 US dollar atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Sehingga pakaian anak kecil ini pada saat itu saja itu berjumlah 11,7 juta rupiah. Dress yang dipakai anak kecil perempuan ini seharga 795 US dollar. Setara dengan 12,1 juta rupiah. Anda perhatikan, tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana baju anak sekecil itu 12,1 juta rupiah harganya. Sepotong baju cucu Presiden Jokowi yang dipakai pada hari itu. Dengan 12,1 juta Anda bisa beli makanan untuk begitu banyak keluarga miskin di Indonesia. Atau Anda bisa belikan apa untuk orang-orang rakyat Indonesia yang terhimpit oleh beban berat kehidupan, terhimpit oleh naiknya harga-harga, tercekik oleh pajak yang bertubi-tubi yang dijatuhkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang sungguh-sungguh luar biasa itu. Anda mau ngomong sederhana dari mana? Anda mau ngomong keteladanan dari mana? Anda mau ngomong soal contoh dari mana? Kalau kepala negara dan keluarganya, anaknya, istrinya, menantunya, cucunya hidup dengan pamer kemewahan yang luar biasa. Dan para pemuja Jokowi, Masya Allah, terus-terusan merasa tetap bahagia sambil terus melantunkan NKRI harga mati, saya Pancasila, Jokowi 3 periode. Saudara, saya kehabisan kata-kata, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena faktanya seperti bicara sesuatu yang sangat bertolak belakang. Dan inilah kehidupan presiden kita. Jadi ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, ke bawah terus akan busuk. Kalau Anda mau ikan segar, cari ikan yang kepalanya segar, tidak busuk. Paham maksud saya ya? Saya Edi Mulyadi untuk MNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, tadi kita mendengarkan pernyataan dari Bang Edi yang mempermasalahkan soal pakaian yang dikenakan oleh cucu dari Pak Jokowi ya. Dan harganya 11 juta, ada yang berapa tadi? 12 apa 13 juta ya. Dan Pak Edi menyoroti itu ya. Tadi sebenarnya apa yang salah Pak Edi? Ya, Anda menyoroti cucu presiden yang memakai pakaian dengan angka 11 juta, 13 juta, itu apa masalahnya ya? Apakah uang itu berasal atau diambil dari uang negara? Kalau memang uang itu diambil dari uang negara, ya silakan Anda melaporkan ke KPK. Tetapi kalau itu adalah hasil dari orang tuanya yang memiliki usaha atau memang penghasilan dari orang tuanya, emang kenapa? Lagian cucu dari presiden ini bukan pamer kemewahan, tetapi pakaian yang mereka kenakan itu ya harganya segitu karena mungkin nyaman untuk mereka pakai, untuk mereka kenakan ya. Karena kalau kita asal membeli pakaian yang kainnya itu murahan, ya bisa jadi tubuh kita gatal-gatal. Saya juga pernah membeli pakaian karena tergiur dengan harganya murah, tapi badan saya gatal-gatal ya. Akhirnya saya kapok untuk membeli pakaian yang harganya murah ya, karena kulit saya itu gatal-gatal. Tadi saya cari yang kainnya bagus, walaupun harganya agak mahal,
Yang penting nggak gatal di badan saya. Terkecuali anak atau cucu presiden ini pamer mobil-mobil mewah, motor-motor moge yang kayak anak pejabat pajak kemarin, ya mungkin kita agak sedikit bertanya-tanya di situ ya. Ya kalau misalnya cucu presiden mengenakan pakaian dengan harga seperti itu ya karena mungkin pakaiannya itu nyaman untuk dipakai. Ya. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa ini kesannya mencari-cari kesalahan ya, mencari-cari celah agar presiden ini bisa dijadikan alasan untuk dibenci. Oke, kita lihat ya, ini ada alasan-alasan golongan-golongan orang yang membenci Presiden Jokowi ya. Ada 7 kelompok pembenci Jokowi. Di manakah Anda? 1. Kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya beserta jaringannya. Mereka marah karena aset Soeharto dipersoalkan Jokowi. Bahkan telah ada yang diambil alih dan dana Soeharto di rekening yang ada di bank-bank di luar negeri sudah diblokir. Kelompok ini yang bergerak untuk mengembalikan era Orde Baru dan mengusung orangnya. 2. Kelompok mafia migas, Petral, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan lain-lain. Kelompok ini mafia kelas kakap yang kerja sama beberapa negara. Mereka sakit hati karena usaha mereka telah dibubarkan dan digergaji oleh Jokowi. Mereka sakit hati dan berusaha menggulingkan Jokowi. Kelompok ini menjadi salah satu sumber pendana kelompok radikal dan mendanai lawan Jokowi. 3. Kelompok koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses. Mereka benci Jokowi karena sangat ketat mengawasi bersama KPK, sehingga tertangkap, bahkan dana mereka yang ada di luar negeri dan di dalam negeri sudah diblokir. Kelompok ini menggerakkan keluarga dan jaringannya untuk balas dendam untuk menjatuhkan Jokowi. 4. Kelompok Islam Radikal Wahabi, HTI dan FPI dan lain-lain. Kelompok Islam ini merasa terancam oleh Jokowi. HTI telah dibubarkan, yang lain akan menyusul karena menolak Pancasila dan NKRI. Kelompok ini membonceng di Pilpres PD2. Ciri-cirinya mudah dikenali, berjenggot, celana naik sejengkal, di mana-mana bicara bid'ah dan selalu mengkafirkan yang lain. Kelompok ini paling ideologis dan menjadi salah satu otak penyebaran hoax. 5. Kelompok PNS atau ASN. Kelompok yang pro korupsi, mereka merasa era Jokowi terlalu ketat. Biaya perjalanan dinas dipotong, lelang proyek semua online, pengawasan ketat, dan tidak bisa korupsi lagi. Kelompok ini bersama keluarga dan jaringannya menolak Jokowi. Mereka mau seperti era sebelumnya yang bisa happy-happy dari uang rakyat. 6. Kelompok sakit hati. Kelompok sakit hati ini adalah mereka yang tidak sakit hati pada Jokowi, tapi sakit hati karena peluang hidupnya kurang baik di era Jokowi dibanding temannya atau temannya naik pangkat, sekarang dia sakit hati. Dia berusaha Jokowi tumbang dan dia ada kesempatan untuk balas sakit hatinya. 7. Kelompok korban virus hoax. Kelompok ini jumlahnya paling banyak. Mereka membenci Jokowi karena terpengaruh oleh 6 kelompok di atas yang kerjanya memproduksi hoax. Dia hanya korban karena pengetahuannya terbatas. Akhirnya mereka percaya dan ikut membenci Jokowi. Itulah 7 kelompok pembenci Jokowi. Apakah Anda ada di situ? Jika ingin mengkritisi, kritisi hal-hal yang membangun, yang konstruktif, yang bisa diterima oleh akal sehat ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita dijauhkan dari segala macam sifat kebencian, sifat-sifat dengki yang kurang baik dari dalam diri kita. Semoga itu dijauhkan dan dihilangkan ya. Amin. Tetap berpikir positif dan gunakan akal sehat, rasionalitas kita untuk memilah informasi
yang benar-benar akurat dan bisa dipercaya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.